Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Yang terhormat Bapak Muhammad Rohmanan MTHI selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan materi akidah akhlak dan juga teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada majelis yang insya Allah barokah ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan agung kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang yakni ad-dinul Islam. Inna dina indallahil Islam. Baiklah teman-teman semua, seperti kata pepatah tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama ada saya sendiri Asminabila dan yang kedua ada rekan saya Mustika Akilatus Nasaadah. Dan pada kesempatan kali ini kami akan sedikit menjelaskan mengenai materi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala berupa pengertian macam-macam kitab Allah dan hikmah beriman kepada kitab Allah. Baiklah, yang pertama adalah pengertian. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah menurunkan wahyu kepada Rasul-Nya berupa kitab-kitab untuk pedoman hidup umatnya. Kitabullah adalah kitab-kitab wahyu Allah Subhanahu wa taala yang mengandung petunjuk dan kebenaran, sementara pengertian kitab adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang dibukukan. Makna lain dari kitabullah adalah ajaran Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada nabi atau rasul yang merupakan ketetapannya dan himpunan petunjuk yang ditulis dan dibukukan. Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul agar disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup untuk kebahagiaan dunia dan di akhirat. Adapun kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu ada 4. Yang pertama adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, yang kedua ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, yang ketiga ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, yang kemudian yang terakhir ada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk yang pertama, kitab Taurat. Taurat adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman hidup bagi kaum Bani Israel. Firman Allah Subhanahu wa taala berbunyi, وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا, yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel, dengan firman, janganlah kamu mengambil penolong selain aku. Surat Al-Isra ayat 2. Kitab Taurat berisi tentang hukum-hukum agama kepercayaan, berita gembira, dan peringatan. Selain itu juga disebutkan bahwa kelak akan diutus seorang nabi bernama Muhammad yang akan membawa agama Islam sebagai pengganti dan penyempurna agama-agama sebelumnya. Adapun isi pokok kitab Taurat adalah yang pertama, jangan ada padamu Tuhan lain di hadiratku. Yang kedua, jangan membuat patung, ukiran, dan jangan pula menyembah patung karena aku Tuhan Allahmu. Dan yang ketiga, jangan kamu menyebut Tuhan Allahmu dengan sia-sia. Dan yang keempat, ingatlah akan hari Sabat atau Sabtu, supaya kamu sucikan dia. Dan yang kelima, berilah hormat kepada bapak ibumu. Dan yang keenam, jangan membunuh sesama manusia. Dan yang ketujuh, jangan berzina. Dan yang kedelapan, jangan mencuri. Dan yang kesembilan, jangan menjadi saksi palsu. Dan yang terakhir, jangan berkeinginan memiliki hak orang lain.
Untuk yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk dijadikan pedoman hidup bagi kaumnya. Firman Allah Subhanahu wa taala berbunyi, "Wa rabbuka a'lamu bima fis samawati wal ard, wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyin 'ala ba'd, wa ataina Dawuda zabura." Yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Surat Al-Isra ayat 55. Isi dari kitab Zabur adalah nyanyian pujian kepada Allah atas segala nikmat ilahiyah. Kitab ini berisi tentang doa, zikir, nasihat, dan hikmah atau pedoman dalam berbuat amal kebaikan. Kitab ini tidak berisi hukum-hukum syariat agama, karena Nabi Daud alaihissalam dan umatnya diperintahkan untuk mengikuti ajaran-ajaran Nabi Musa alaihissalam. Dan yang ketiga, kitab Injil. Injil merupakan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Isa, salah satu bagian dari kitab suci agama Kristen. Secara etimologi, Injil berasal dari bahasa Yunani Evangelion, Evangelium, Evangeli, Gospel, Injil, Evangelion, yang dalam arti leksikal atau harafiah adalah berita sukacita, kabar baik. Injil adalah kabar baik bagi segenap bangsa, bahwa Allah di dalam Yesus telah memenuhi janji-janjinya, sehingga terbuka jalan keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Jadi, Injil adalah kabar baik atau kabar sukacita bagi setiap orang percaya kepada Yesus Kristus. Isi pokok kitab Injil adalah ajaran untuk hidup dengan zuhud dan menjauhi kerakusan dan ketamakan dunia. Ini dimaksudkan untuk meluruskan kehidupan orang-orang Yahudi yang materialistis. Kitab Injil berisi seruan agar umatnya mengakui bahwa Nabi Isa bin Maryam adalah Rasul Allah. Selain itu, Nabi Isa alaihissalam diperintahkan juga agar menghapus syariat yang tidak sesuai lagi dengan zaman. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 46 adalah sebagai berikut. وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورًا وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ, yang artinya, dan kami iringkan jejak mereka atau nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Maidah ayat 46. Dan yang ketiga, kitab Injil. Injil merupakan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Isa, salah satu bagian dari kitab suci agama Kristen. Secara etimologi, Injil berasal dari bahasa Yunani Evangelion, Evangelium, Evangeli, Gospel, Injil, Evangelion, yang dalam arti leksikal atau harafiah adalah berita sukacita, kabar baik. Injil adalah kabar baik bagi segenap bangsa, bahwa Allah di dalam Yesus telah memenuhi janji-janjinya, sehingga terbuka jalan keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Jadi, Injil adalah kabar baik atau kabar sukacita bagi setiap orang percaya kepada Yesus Kristus. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 46 adalah sebagai berikut. وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ
وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونورا ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين, yang artinya, dan kami iringkan jejak mereka atau nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Maidah ayat 46. Isi pokok kitab Injil adalah ajaran untuk hidup dengan zuhud dan menjauhi kerakusan dan ketamakan dunia. Ini dimaksudkan untuk meluruskan kehidupan orang-orang Yahudi yang materialistis. Kitab Injil berisi seruan agar umatnya mengakui bahwa Nabi Isa bin Maryam adalah Rasul Allah. Selain itu, Nabi Isa alaihissalam diperintahkan juga agar menghapus syariat yang tidak sesuai lagi dengan zaman. Dan yang terakhir adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci terakhir umat Islam sebagai pedoman hidup dan penyempurna dari ajaran-ajaran agama sebelumnya. Al-Quran syarat dengan makna dan relevan dengan segala zaman. Penunjukan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir dan penutup para nabi dan rasul sangat tepat bila mana disandingkan dengan Al-Quran sebagai mukjizatnya. Keberadaan Al-Quran akan terus dikaji dan diteliti dari segala hal, karena Al-Quran memuat berbagai petunjuk yang erat kaitannya dengan kehidupan manusia dan alam, baik sebagai makhluk individu maupun sosial. Al-Quran dalam realisasinya mampu membentuk karakter dan kesadaran manusia akan Tuhannya sekaligus sebagai khalifah di bumi. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf ayat 2 yang berbunyi, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, yang artinya, sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Surah Yusuf ayat 2. Secara umum, Al-Quran memuat berbagai hal yang berhubungan dengan kepentingan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, baik yang berkaitan dengan Tuhannya maupun dengan sesama manusia. Namun secara khusus, Al-Quran memuat 8 perkara, yaitu akidah, ibadah, wa'du, dan wa'id, muamalat, akhlak, hukum, sejarah atau kisah, pengetahuan, dan teknologi. Selain itu, Al-Quran juga memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah sebagai nasihat atau mau'idhah, obat atau syifa, petunjuk atau hudan, rahmat, dan pembeda atau furqan. Kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran sudah tidak berlaku lagi, baik isi maupun aturan-aturan yang ada di dalamnya. Kitab-kitab sebelum Al-Quran hanya berlaku pada masa tertentu, yaitu selama Nabi atau Rasul diutus oleh Allah, sedangkan Al-Quran berlaku sampai akhir zaman. Yang selanjutnya adalah hikmah dari beriman terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya terdapat 5 hikmah yang akan diperoleh ketika kita mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, dengan beriman kepada kitab-kitab Allah itu sebagai pedoman bagi umat manusia dalam mengenal agamanya. Seperti yang tadi dijelaskan bahwa kitab-kitab Allah itu ada 4. Maka ketika kita beriman kepada kitab-kitab Allah, umat manusia itu akan mengenal agamanya melalui kitab yang dipercaya tersebut, yang diimani tersebut. Yang kedua adalah diturunkannya kitab-kitab adalah sebagai hakim yang adil dalam semua permasalahan yang diperselisihkan manusia. Kemudian yang ketiga, diturunkannya Al-Quran adalah untuk menjaga kemurnian agama Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW. Yang ketiga, diturunkannya kitab-kitab
Allah adalah sebagai hujjah Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya ketika di hari kiamat nanti. Tidak ada alasan bagi manusia untuk mengelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti ketika mereka diadili bahwa belum datang petunjuk kepada mereka. Jadi tidak ada alasan lagi bagi manusia. Dan yang kelima adalah bagi seorang muslim ketika meyakini keberadaan Al-Quran sebagai kitab Allah akan menjadi motivasi untuk membacanya, memahami maknanya, dan mengamalkan isinya dalam kehidupan yang nyata ini. Dengan ini, maka ia akan mendapatkan berbagai ilmu yang bermanfaat baginya, karena Al-Quran merupakan sumber dari segala sumber ilmu pengetahuan yang ada. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.